Oh, iya. Oke. Hazel Febrian, Pak. Hazel. Iya. Hazel. Iya. Oke, Pak. Jadi mungkin iya. Atau mungkin kalau gampang pakai S, Pak. Hazel. Iya, Pak. Jadi mungkin kalau misalkan diminta untuk memberikan keresahan ya, Pak, karena sekarang saya SMA, Pak. Iya. Kalau kebetulan sekolah saya cuma di sini, Pak, di SMA 1 Klaten. Dulu Pak Ganjar pernah ke sana, Pak. Kalau misalkan untuk di SMA 1 Klaten tuh so far so good, Pak, aman. Jadi jadi nggak ada pungli, nggak ada pungutan gitu, aman kok, Pak, kalau semansa. Oh iya, Pak. Tapi enggak, Pak, nggak ada sama sekali. Enggak. Iya. Tapi mungkin kalau untuk keresahan saya ya, Pak, untuk kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan non akademik di sekolah atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu mohon diperbanyak, Pak, atau mohon kalau bisa didanai lebih, Pak. Soalnya kami kadang kalau misalkan mau ikut lomba, mau ikut kegiatan-kegiatan gitu, kadang beberapa kendalanya tuh ada di dana, Pak. Gitu. Begitu, Pak. Kalau ekstra saya itu pramuka, sama kalau di SMA saya itu ada namanya majelis permusyawaratan kelas, Pak. Kalau pramuka, kalau MPK itu seperti kalau misalkan di negara itu kayak DPR gitu, Pak. Kita biasanya sidang, kita membuat peraturan-peraturan untuk OSIS begitu, Pak. Ya, Pak, dananya bisa diberikan. Aku mikirnya serius jalur duit tiba. Sebenarnya tidak semua harus dengan anggaran ya. Bahwa kita tahu sebenarnya alokasi kegiatan yang banyak itu memang bisa di-backup. Tapi ketika anggaran negara tidak cukup, kita bisa membuat betul-betul kegiatan yang ekstra. Jadi tidak menunggu. Model-model anak kreatif biasanya berapa ya anggaran yang ada, nah anggaran yang keluar itu menjadi stimulan aja, tidak membiayai semua. Yang lain biasanya sponsorship mencari, tapi yang penting disiapkan. Tapi idenya bagus sih, idenya artinya banyak bakat-bakat yang dimiliki oleh anak-anak pelajar itu ya, yang bisa dikembangkan. Maka betapa pentingnya berorganisasi, ekstrakurikuler itu penting ya. Oke. Siapa lagi? Angkat tangan. Ya, sini. Cewek, cowok, cewek lagi, habis ini cowok. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nabila Miftahul Janah. Asal saya dari Kecamatan Tulung, Bapak. Sekarang saya sedang mengenyam pendidikan di semester 5 di Universitas Gadjah Mada juga. Sekarang sedang liburan semester Fakultas Ilmu Budaya, Bapak. Iya, betul. Jurusannya Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Mungkin yang menjadi keresahan saya terkait ini anak muda ya, Bapak, yang sekarang sedang khususnya berada di Kota Klaten. Saya sekarang juga sedang berada di Forum Generasi Berencana yang itu bergerak pada di kegiatan remaja khususnya untuk kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nah, mungkin harapan saya untuk kedepannya itu, dan mungkin Bapak bisa memberikan solusi atau sarannya itu, gimana sih, Pak, mengajak remaja itu untuk melek terhadap kekerasan seksual, entah itu menjadi korban ataupun menjadi punya seperti itu, Bapak. Soalnya kemarin juga saya mengikuti program MBKM Kampus Mengajar itu dari anak kecil ya, khususnya SD itu tuh sudah bahasanya, yang cara dia berbicara itu sudah menunjukkan kayak kok anak kecil seumuran seperti ini sudah mengetahui hal seperti itu gitu. Mungkin saya sebagai yang sudah remaja ingin memberikan contoh yang lebih baik lagi untuk anak-anak itu. Mungkin saran juga dari Bapak Ganjar itu seperti apa? Terima kasih, Bapak. Wah, ini generasi berencana ya. Berencana itu paham ya. Ini gadget ini luar biasa ini. Kotak kecil semua pengen punya. Bahkan pinjem pinjol juga buat beli ini, ya enggak?
Kalau kita berpikirnya positif, maka aksesabilitasnya juga mesti yang positif. Tapi kalau ini mau dipakai negatif juga bisa. Maka kita berhati-hati. Apa yang mesti kita lakukan adalah pendidikan. Maka generasi berencana ini salah satu agen sebenarnya yang kita siapkan untuk mengedukasi. Sebenarnya dititip ke Paskibra juga bisa. Anak-anak berprestasi, OSIS, influencer. Apa yang mesti kita lakukan? Satu, pendidikan. Literasi tentang psikologi perkembangan anak kecil kemudian menuju remaja, perilakunya berbeda, remaja menuju dewasa gitu kan, itu berbeda, mulai punya ketertarikan dengan yang berbeda jenis kelamin begitu kan, itulah menunjukkan keremajaan yang muncul. Nah, kalau edukasinya bagus, maka anak-anaknya akan diarahkan. Jangan sampai dia mencari sendiri, itu yang penting. Kalau dia mencari sendiri, seringkali nggak pakai guru, jadi salah. Nah, gurunya yang harus mengedukasi. Maka betapa pentingnya sekali lagi ruang diskusi, bertemu untuk menyampaikan. Contoh, banyak kekerasan terjadi pada anak oleh temannya sendiri atau yang lain karena literasi buruk, mereka bergaul, terus kemudian ya terjadilah sesuatu itu. Maka kita juga mencatat pernikahan dini. Pernikahan dini kan banyak. Maka dulu kita kampanye Jo kawin. Oke, berarti kamu jalan itu ya. Bagaimana kemudian menyampaikan? Ya sampaikan sama teman sendiri. Khususnya perempuan. Satu sekolah, nggak ada yang lain. Eranya era sekolah setinggi-tingginya tadi itu. Ya. Karena sekolahnya tinggi, yang dipikir itu adalah bagaimana dia belajar, bagaimana besok ujian, bagaimana berorganisasi tadi ya. Maka kesibukannya menjadi produktif. Bukan kemudian nganggur diem aja nggak pernah baca, aduh, pikirannya kemana-mana. Itu mudah dibawa pada hal negatif, ya. Pornografi lah, kemudian narkoba lah, kemudian radikalisme lah, nilai-nilai seperti itu. Karena kosong. Tapi kalau diskusi ada keliru, biasanya di komunitasnya akan mengingatkan. Ini penting. Maka kalau kemudian seniornya mau turun ke sekolah ya, perguruan tinggi mau turun ke SMA, anak-anak SMA punya organisasi turun ke SMP, SMP nanti turun ke SD, jadi berjenjang itu menurut saya akan sangat bagus sekali. Kalau literasinya cukup, maka dia akan mengerti bagaimana cara yang benar dia bisa memahami situasi sehingga nanti tidak keliru. Itu juga penting peran orang tua. Maka seringkali kalau orang tua membebaskan, ya anaknya bisa kemana-mana. Orang tuanya mendampingi. Jadi kadang kan udah dipasarin sama gurunya. Emang ketemu guru berapa lama sih sehari? Berapa jam kira-kira ketemu guru? 8 jam. Namun lebih banyak ketemu guru atau orang tua? Pasti orang tua. Karena tidur di rumah, bangun, diskusi, minta duit, minta sangu, minta uang jajan gitu kan. Itu yang terjadi. Jadi literasi, ya, pendidikan yang tidak boleh berhenti. Maka ketika dibuat agen-agen termasuk generasi berencana itu keren. Jadi nanya kan? Terima kasih Pak. Nama saya Jack. Saya dari Jalikarta Pak. IG saya juga sama. Pak, saya dari salah satu pegiat wisata nih Pak. Saya tuh tertarik sama visi misi Bapak yang berhubungan dengan energi hijau itu Pak. Nah kebetulan saya juga penggiat yang peduli juga tentang ekosistem juga energi yang terbarukan. Nah di visi misi Bapak kan menyampaikan satu desa itu ada satu sumber energi yang terbarukan, gitu nggih Pak nggih. Saya ingin minta penjelasan lebih gitu supaya saya juga lebih sebagai mungkin lebih menetapkan pilihan ke Pak Ganjar. Kan ada pepatah juga nih Pak, tak sayang Bapak kembali ya tak kenal maka tak Ganjar kalau kali ini mungkin ya. Jadi kita lebih mengenal Pak Ganjar dulu baru kita menentukan pilihan itu Pak. Terima kasih Pak. Ya ini loh, saya cuma satu strip aja ini.
Tapi itu free wifi. Oh saya kira free wifi. Salah tulis itu. Free wifi. Iya nggak bisa. Ini sudah di kota, internetnya lemot ini. Pernah dengar gas rawa nggak? Belum ya, gas rawa. Googling. Googling. Tulis. Oh iya, ya kan itu ada free. Tulisnya gini, Jateng gas rawa. Coba keywordnya itu. Yang sudah angkat tangan. Karena yang dibalik ya baunya gasnya. Gasnya bau. Gasnya bau. Itu ada orang buang angin itu. Udah ketemu belum? Bisa. Itu ada free. Ini udah nyambung. Oh, bakulera kan. Jadi ada sebuah kejadian waktu itu kalau tidak salah di Sragen atau Karanganyar, saya lupa. Apa? Nemu apa? Hah? Masa digambar, langsung tahu kamu ya. Ada wajah saya enggak? Ada ya. Sama ibu-ibu ya. Benar kan? Jadi kalau saya bicara kemudian seperti itu, Pak Ganti orang punya ide, karena pernah saya lakukan. Ada lo yang cuma ngomong aja, belum pernah ngapa-ngapain ya. Kan kamu mau milah saya loh. Loh lah iya. Biogas dari apa? Nggak usah minta maaf. Kalau mau minta maaf formal nanti Idul Fitri. Ya. Kotoran apa? Kotoran ternak apa kotoran manusia? Ya. Di biogas, biodigester gitu ya. Udah pernah lihat instalasinya? Sudah pernah lihat itu jadi gas terus dipakai untuk masak? Google. Udah ada gas rawa. Ya, ini kejadiannya saya lupa antara di Karanganyar sama Sragen. Jadi teman-teman ceritanya gini. Keluar gas tiba-tiba. Orang gali keluar gas. Ada airnya. Terus nyala. Terus kira-kira ada air bisa nyala. Ini karena pengetahuan kita kurang. Saya kirimkan tim. Kemudian dicek ternyata ada gas metan. Gas metan itu ternyata di bawahnya itulah disebut sebagai gas rawa sebenarnya. Bahasa kampungnya lah menurut. Jadi ada gas metan. Gas metan itu ada lapisan di bumi yang kira-kira terbentuk sekian mungkin juta tahun yang lalu dan tersimpan. Jadi kejebak gitu. Kejebak terus kemudian tembus, bocor, keluar. Beda. Tes. Nah, si gas rawa itu kemudian diteliti dan akhirnya ketahuan, ada gas metannya. Maka itu diambil, dimasukkan tabung, ada proses kimia, dibelah. Satu jadi gas, satu jadi airnya dibuat. Nah, ini butuh ilmu pengetahuan ya dari sekolahnya. Tapi belajar sendiri bisa. Tapi agak sulit. Paling tidak sekolah vokasi atau gitu. Nah, setelah itu, maka ini dialirkan ke seluruh desa. Kita dengan kipas ya. Maka terjadi di Sragen, di Karanganyar, di Banjarnegara, dan tentu ada banyak titik. Itulah yang dipakai untuk yang datang dari terbarukan di setiap desa. Di desa yang lain apa? Pertama ada apa? Kambing, termaknya ya. Ayam, bebek, tikus. Terus kemudian sapi itu paling bagus, kerbau, kuda, umpama. Itu kalau kotorannya dikumpulkan dari satu, dan diproses dalam biodigester, itu akan keluar gasnya. Dan nanti terpisah, terus kemudian akan ada sisanya, ampasnya. Ampasnya itu kalau dibuang ke sawah ini, sawahnya sudah. Kalau dibuang ke sini, sawahnya sudah. Tapi gasnya
dikemanakan itu kan ditampung, tidak dibayar. Jadi dimasak dulu di situ, diperam dulu di situ sampai keluar gasnya, ditampung, udah ini disalurkan ke rumah tangga. Maka tadi sudah melihat kan. Nah itu cara bayi dua ini. Yang ketiga, ya seperti hari ini, panasnya luar biasa, bener ya? Ya. Tapi dibuang. Bayangkan nggak kalau besok kalian sekolah lebih pintar, gentengnya ini adalah panel surya, atau genteng di atasnya panel surya. Kalau kemudian itu bisa kita lakukan, panel-panel surya di seluruh atap itu bisa menyimpan panas. Panasnya dimasukkan ke baterai, berbagi dengan PLN. Nah, ketika kita dengan PLN, maka sebenarnya tiap desa akan punya kemandirian energinya. Ini baru 3. Kemudian kita mau olah lebih lagi, kita bisa pakai umpama sampah. Sampah itu juga sama, bisa diproses ya, kemudian itu antara lain. Tapi kalau kalian ke dia, siapa pernah ke dia? Dari satu orang kasihan, kamu nggak pernah piknik ya. Bareng-bareng Pak, yang jauh. Kelihatan wajah kurang. Tes. Nah, di Dieng itu ada panas bumi. Panas buminya itu gasnya kadang-kadang kalau keluar ada yang beracun. Dulu banyak yang meninggal di sana. Tapi tingginya itu biasanya enggak amat sih, semeter lah kira-kira. Dan kalau kita jalan di situ katanya sih, saya belum pernah nyoba. Kalau ini gasnya lagi jalan, kita jalan di situ kan jalan di air. Berat. Dan kalau jalan itu persis seperti air, kalau ada tebing gitu dia akan turun. Jadi kalau di capture dari kamera itu begitu. Jadi kalau kita tegak, itu sebenarnya kita enggak apa-apa itu. Nah dulu ditemukan Maya itu jatuhnya itu simetris itu. Jadi contohnya seperti orang jongkok. Kenapa? Ternyata pada saat satu jatuh, yang lain mau menolong begini. Dan itu hanya butuh waktu detik untuk kamu mati. Itu ada gas. Tapi sisi lain ada panas bumi yang ada di sana. Itulah geothermal. Jadi geothermal yang ada di sana itu sekarang sudah dibuat instalasi, terus kemudian jadi listrik. Di Gunung Lawu ada, di Gunung Selamat ada. Itulah kemudian beberapa energi yang kita punya. Selagi ada gunung berapi, sebenarnya Indonesia ini punya potensi panas tinggi. Di Eropa itu di mana? Di Iceland, Islandia. Di Iceland itu dulu negaranya hampir bangkrut. Karena apa? Bayar listrik dan pakai minyak. Tapi di dalamnya ada panas bumi. Sekarang karena di sana namanya juga Iceland kan, daerahnya dingin, tiap hari ada esnya. Itu panas buminya dikeluarin, dijadikan energi. Jalan setapaknya ini hangat. Di sana sangat dingin. Jalan setapaknya hangat. Karena betapa energinya itu gede banget. Nah ini yang coba kita kembangkan. Jadi kalau kita bicara desa mandiri energi, kotoran ternak bisa, sampah bisa, kalau ditemukan tadi gas rawa bisa, panel surya bisa, GTS ya. Saya pernah pasang di remote area itu mana ya? Karimun Jawa. Di Cilacap itu butuh kecil-kecil. Kita pernah survei sebenarnya penerangan pada saat malam hari itu kalau bangsa 40 watt satu rumah sebenarnya cukup. Dia hanya butuh untuk anak-anak mau belajar di waktu malam. TV enggak, kulkas jangan mimpi, setrika enggak. Jadi itu baru untuk penerangan. Jadi sederhana, hanya satu panel aja disimpan di baterai, kemudian ada lampu yang bisa dipakai. Itu untuk remote area. Kita pernah pasang itu. Atau penerangan jalan yang di pinggir jalan itu kan ada ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi kalau bicara desa mandiri energi antara lain itu. Atau yang lain yang paling banyak apa? Air. Kalau airnya banyak, dibuatkan air terjun. Terus kemudian dibuatkan kincir di situ, jadilah kemudian pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Jadi apa kekuatan yang sangat kecil yang ada di sana. Oke.
Ada lagi yang mau nanya? Ya. Mana dulu? Kamu dulu. Ya. Sini. Hah? Mundur boleh? Terserah aja. Kalau saya sih maju terus, saya nggak bisa mundur saya. Jadi saya mau nanya. Bagaimana pengembangan Bapak terhadap industri film di Indonesia, Pak? Melihat negara seperti Korea kan bisa sama terakhir. Oh, kalau nonton beberapa kali, Pak. Belum. Gua ngerol enggak? Sama ada salam dari ibu saya, Ibu Barok. Oh, luar biasa. Barokah yang mana? Oh, anaknya Barokah itu ya. Berarti saudaranya istri saya. Oh. Terima kasih. Ada yang pernah buat film pendek begitu? Anak-anak SMA, SMK, kuliah. Iya. Oh kamu, oh, kelihatan penampilannya. Udah kejawab belum? Sudah? Udah kejawab belum? Belum, nggak nyambung tadi. Bagaimana perhatian terhadap industri film, maka yang bisa kita lakukan. Ini kenapa malah mengganggu? Jadi ini industri kreatif yang sangat menarik. Si bintang film. Dapat angle-nya di sini. Dari sebelah. Tapi depan. Kadang-kadang juga ya menganggap itu film pada tapi ada yang bisa menggunakan ini ya dengan apa ya, kameranya diarahin kemudian dijelaskan, tapi itu bisa dilakukan. Tapi apakah itu bisa dikembangkan dengan cepat? Ya, Korea itu anak-anak itu sudah waktu sebetulnya kan tiganya kan sekolah di sana di Amerika belajar baru sekarang kemudian kelihatan dan kita bisa tapi di Bollywood yang bola terus kemudian sekarang jadi sebenarnya potensi tempat kalau kita sekarang kan yang lagu apa temanya apa aku ya kok kalau gitu kan kami cerita-cerita maka orang-orang kemudian akan masuk pada industri ya. Jadi ke depan penting ya menurut saya Pak penting karena kenapa digitalisasi itu penting kenapa kemudian akses internet itu penting dan hari ini kita sedang jadi korban bener ya ternyata ya kerasa kan lemot aja kita marah apalagi nggak ada gitu ya makanya Single lupa pernah nyenggol. Mau nang kene. jangan juga banyak atau Tak mau gitu udah. Mati kan mati. jadi kalau kemudian kita nggak cepat diskusi juga nah industri kreatif nanti akan menunjukkan apa-apa Bapak pakai ini. Apa? Bapak pakai ini.
saya nemu banyak anak muda yang ada di situ. Tes. Oh, enggak ada, Mas. Oh, gitu. Kirain digantiin. Kamera, Pak. Kirain ini mati sama kompas digantiin. Gitu. Ternyata nggak bunyi juga. Nah, ini yang sekarang penting. Maka ketika badan ekonomi kreatif ya dulu, Bekraf itu ada, industri ini berkembang. Tapi ketika sekarang nggak ada, marah-marah lagi semua orang. Loh kok nggak dikembangkan? Rasanya mesti kita hidupin lagi. Ketika kita hidupin lagi, maka anak-anak ini hidup lagi. Kira-kira gitu. Tapi sekarang juga udah mulai, Pak. Apa tuh? Film namanya Gadis Kretek. Oh ya, Gadis Kretek ya. Mengedepankan budaya Indonesia. Udah nonton? Sudah Pak, di Netflix semalam. Udah di Netflix ya, nonton ya? Itu sebelum syuting ke rumah saya dulu. Untuk ekspor, kan itu ceritanya tembakau. Cerita tembakau di mana? Settingnya di Temanggung ya? Temanggung, Magelang. Muntilan, di Muntilan. Muntilan. Oke ya, kopi saya. Oh tadi kopi ya. Ya. Gak apa-apa sih. Ini bahasa saya tiga-tiganya. Iya. Ya. Ini ada apa namanya kekejaman ini. Jadi industri kreatifnya mesti dihidupi. Ini contohnya. Jadi artis. Emang jadi artis kan sulitnya apa? Nih, cerita dong waktu kayak kita olahraga pagi dulu ceritain. Sebenarnya banyak lah jadi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beda. Yang ini punya Kompas, Pak. Sebenarnya mungkin banyak orang sekarang mikir kalau wah jadi artis itu gampang, terus dikenal banyak orang itu enak. Sebenarnya nggak segampang itu juga. Banyak banget sebenarnya keresahan-keresahan yang waktu itu juga udah sempat saya sampaikan sama Bapak. Ya. Keresahan-keresahan kita, masalah jam kerja, masalah kru filmnya yang mungkin kurang dihargai, Ya. terus pembajakan film, Yes. masih banyak banget sebenarnya keresahan-keresahan yang kita rasain. Dan untuk sekarang sih mungkin ada beberapa production house yang udah mulai memanusiakan manusia ya. Kasihan banget ya. Iya kan, ada beberapa, tapi nggak semua. Kadang juga mereka belum. Karena itu sebenarnya itu seperti apa yang Bapak bilang tadi, nggak ada badan yang menanggulangi itu gitu loh, nggak ada peraturannya. Dan itu sih emang yang menurut aku. Kamu kan dulu atlet ya? Iya Pak. Ini atlet jadi artis. Saya kuliah di Jogja juga loh Pak. Iya, di Jogja juga loh ini. Iya. Terus kamu belajar aktingnya dulu tidur gitu terus ngimpi ada ilmunya bangun atau gimana prosesnya? Enggak. Jadi gimana? Ya waktu itu mungkin waktu pertama saya masuk ke dunia acting itu ya bisa dibilang mungkin beruntung ditemuin sama salah satu manajer terus diajakin, tapi nggak semata-mata pas udah masuk itu langsung gitu, enggak. Itu harus berusaha dulu, ada namanya kelas acting. Oh, jadi proses belajarnya ada proses ya? belajarnya ada namanya kelas acting. Kita juga bisa dari kehidupan sehari-hari kita ingat, misalnya kita lagi ngerasain sedih, terus nanti pas kita acting itu kita ingat dulu pas sedih tuh gimana ya. Waktu sedih itu kita gimana ya, apa yang kita rasain, apa yang gerak dari tubuh kita, dari muka kita, mimiknya kayak gimana. Terus sebenarnya ya itu bisa dipelajarin semua di kelas acting sih Pak. Gitu sih Pak, kurang lebih. Iya. Gak gampang tuh ternyata. Artis itu, ternyata kerjanya sampai kadang-kadang sehari tidur 2-3 jam ya? Iya, paling 2-3 jam. 2-3 jam tuh. Jadi jangan dipikir artis itu asik-asik aja. Udah gitu rame-rame di TV, di infotainment, ya kan? Iya. Nikah sama siapa, habis itu pacaran sama siapa, ya kan? Habis itu kok pisah gitu. Gosip mulu. Padahal ada yang perlu dipelajari dari anak-anak muda bagaimana proses untuk menjadi seorang aktor yang tidak gampang. Mungkin tidak belajar format tapi talenta. Bakat itu ada, maka dia lebih cepat jadi artis. Gitu. Oke?
Ya, belajar. Mau jadi artis? Jadi filmmaker? Filmmaker. Enggak juga. Hah? Boleh. Boleh, iya, yang penting belajar dulu. Oke, siapa lagi tadi? Ya, ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Levita Artanti. Siapa? Leoni Vita Artanti. Leoni. Iya. Oke, silakan Leo. Iya. Saya dari Universitas Gadjah Mada semester 7, Pak. Wow, Iya. banyak anak UGM. Kamu tahu nggak ketua alumni UGM siapa namanya? Pak Ganjar. Tahuannya dia. Iya, Pak. Jadi saya dari Duta Generasi Berencana Kabupaten Klaten. Fakultas apa? Fakultas Teknologi Pertanian, Pak, FTP. FTP, jurusannya apa? Teknologi Industri Pertanian. PIP ya? Iya. Oke. Istriku PHP. Oke. Makanya suka PHP juga dia. Pengolahan hasil pertanian. Makanya suka masak, suka buat kopi, jahe. Masuk ya? Apa pertanyaannya? Oke, baik. Saya selaku Duta Generasi Berencana Kabupaten Klaten mau bertanya, Pak, kan salah satu tugas kami sebagai Duta Genre itu adalah penurunan percepatan stunting. Oke. Ya. Nah, namun kami sebagai remaja itu hanya dapat membantu dalam penurunan percepatan stunting itu dalam hal sosialisasi saja. Padahal kalau sosialisasi saja itu biasanya remaja itu cuma masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu, Pak. Jadi tidak ada tindak lanjutnya. Nah, mungkin ada saran dari Bapak gimana kami sebagai remaja itu bisa menjadi agent of change supaya penurunan percepatan stunting itu dapat benar-benar ditekan, Pak. Terima Good, kasih. fine, tepuk tangan. Leo. Tadi kan kamu bilang kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kamu kalau pas sosialisasi, masuknya biasanya telinga kanan apa kiri? Hah? Berarti nggak keluar-keluar dong kalau dari itu. Bagaimana agar biar masuk, tapi tidak keluar lagi? Kamu bisikin dari kanan, yang kiri suruh nutup. Maka pada saat mau keluar, ayo udah ketutup gitu. Oke? Selesai. Mencegah stunting. Mereka yang sudah menikah, khusus yang remaja putri ya, dan akan hamil, mesti dipastikan dia sehat. Mulainya dari mana? Mulainya dari sebelum menikah. Maka sekarang programnya sebelum menikah, dua-duanya diperiksa. Perempuannya diperiksa, HB-nya diperiksa, usianya, maka jo kawin. Saya tanya pada Pak Hasto Wardoyo, ya kan, anak buahnya Pak Hasto pasti, Palati Kakar itu menarik. Kan di dokter dan dia dokternya obskin. Jadi kalau urusan ibu hamil, ya sudah jagoannya dia. Suatu ketika menjelaskan dengan sangat ilmiah dengan ilmu kedokterannya. Kenapa perempuan tidak boleh menikah dini? Itu ternyata tulang pinggulnya kalau masih terlalu muda kecil. Dan tulang pinggul itu ternyata minimum dan rata-rata itu 10 cm diameternya. Tulang pinggul. Jadi inilah tempat nanti kepala bayi keluar. Kalau masih muda mungkin dia 8 cm. Belum berkembang. Bisa jadi 9 cm. Nah, lingkar kepala bayi itu maksimum 9,9 cm. Loh, sampai saya belajar. Jadi kalau dia sudah dewasa, sudah mapan, tulang pinggulnya itu cukup, maka sebenarnya itu salah satu ciri-ciri kenapa dia sudah siap. Ya ada ciri-ciri yang lain, tapi waktu saya dijelaskan itu make sense. Kenapa tidak boleh menikah dini. Yang kedua mental, itu fisiknya dulu. Mental. Mentalnya udah siap belum? Aku dulu suka nonton film lama Pernikahan Dini. Oh, iya. Siapa? Agnes Monica ya? Iya, Pak. Ya, itu kan rame, cocok mulu. Nonton juga ya? Berarti sudah nggak milenial nih. Kalau yang nonton itu sudah agak dewasa. Mau ngomong tua nggak enak. Udah? Oke. Nah, terus kemudian film Pernikahan Dini itu akhirnya punya anak berkelahi itu. Itu contoh sebenarnya film yang bagus. Apa hubungannya dengan stunting? Kalau itu sudah siap, maka dia siap hamil. Kalau tidak, maka ada potensi. Mental siap, fisik siap, hamil. Asupan gizinya cukup. Kalau asupan gizinya cukup, maka pertumbuhan janinnya bagus, kecuali ada kelainan. Kelainan dari kandungan-kandungan ibu rata-rata di Indonesia itu 20%.
20% itu ada kelainan. Istilah. Coba terlalu apa? Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu cepat. Ya. Ini dia suka mendengarkan lagunya Oma Irama. Terlalu. Ya. Jadi 4 terlalu ini harus paham. Ini cocok ini. Kita juga. Nah, asupan bagus, usia kandungan bagus, maka diperiksa. Maka ibu hamil itu wajib diperiksa. Kalau urut-urutannya seperti ini, tidak ada kelainan dan seterusnya, insya Allah lahirnya bagus. Begitu lahir 1000 kehidupan pertama menjadi perhatian utama. Maka untuk remaja putri, ASI penting. ASI eksklusif. Apa itu namanya? Cairan dari susu ibu yang keluar pertama, kolostrum. Kolostrum itu nggak ada pabriknya. Pabriknya ada di manusia. Itulah yang membuat asupan pertama dan itu menjadi luar biasa. Nah, itu mencegah stuntingnya. Maka kalau kami ngomong hanya keluar masuk kanan keluar kiri, nggak bisa ditutupi. Kiri masuk kanan. Saya kira mau ngajak duel. Nah, sampai mana tadi? Masukkan kiri, keluar kanan. Jadi begini. Jadi ya teman-teman. Nimbi. Karena nanti tes ini aja lah. Kembali ke asal. Kalau 3 menit dikira debat. Ya, terus sampai maka asal kanan keluar kiri gitu ya, apa sebaliknya. Maka saya punya program dulu nggak terlalu sukses sih, tapi berjalan sebenarnya bisa menginspirasi untuk kawan-kawan mahasiswa. Apa? One student one client. Apa itu one student one client? Satu genre katakan atau satu mahasiswa ya, boleh sekolah kejuruan yang ngerti tentang kesehatan, mendampingi satu ibu hamil yang bermasalah sampai lahir. Maka yang kandungannya bermasalah diperiksakan rutin, pasti stuntingnya nggak akan terjadi. Tapi kalau itu dibiarkan mereka jalan sendiri, ya ada potensi itu. Maka kalau dengan ngomong aja nggak bisa. Tapi genre juga bisa membuat umpama yang suka buat film tadi, membuat film pendek, animasi bagaimana kemudian jaga itu juga oke. Banyak cara yang kemudian bisa kita lakukan agar kemudian kita bisa menjelaskan. Tapi mendampingi yang intens dengan konsep one student one client, mendampingi ibu hamil sampai lahir itu yang the best one lah, ya. Dan kamu cerewet. Kalau perlu, aku frustasi yuk. Atau kemudian membuat ya konten-konten tentang itu. Genre membuat konten tentang menjaga ibu hamil dalam mencegah stunting. Tapi stunting itu juga kebutuhan air bersih, ya, asupan gizi tadi, tidak menikah dini. Jadi banyak literasi tentang kehamilan yang mesti ada. Oke ya, terima kasih. Boleh. Teman-teman terima kasih karena saya harus jalan lagi. Terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan ini menjadi semangat. Ya. Selalu berpikir positif, selalu